memastikan kita ini berdaulat pangan dan bisa swasembada pangan. Baik, Pak Menteri, lanjut silahkan tanggapan dari Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan, saya akan menjawab beberapa poin besar. Mungkin kalau diberi kesempatan nanti yang lain-lainnya kita akan jawab tertulis. Mohon waktunya. Tentu beberapa poin yang saya akan jawab bahwa program pemerintah memang tidak hanya hapus buku, tetapi juga hapus tagih. Yang sedang dinegokan apakah itu 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, tentu kami mengusulkan itu 5 tahun. Karena 2 tahun terlalu pendek. Ya, bukan berarti kita tidak mau merecovery, tetapi ini kan jelas. Kalau memang ini 5 tahun, jadi sudah terlihat dari kondisi perusahaannya masing-masing. Dan tentu ini akan menyusun RPP turunan dengan sesuai dengan Undang-Undang P2SK yang memang ditargetkan minggu pertama atau minggu kedua November sudah ada payung hukumnya. Itu yang kita sedang dorong. Lalu juga mengenai Jiwasraya, ini untuk restrukturisasi Jiwasraya, data terakhir yang kami dapatkan untuk polis sendiri sudah 99,9% yang sudah tanda tangan. Untuk nilai liability itu 99,7% yang sudah tanda tangan. Jadi masih tersiksa mungkin 260 miliar yang tersisa. Jadi dari puluhan triliun itu tinggal 260 miliar. Ya, kita juga menjaga kesempatan semua untuk bisa bergabung, walaupun ya sudah recovery sangat tinggi 99,7%. Nah, tentu untuk aset sitaan itu memang tidak di tangan kami. Itu ada di Kejaksaan bersama Kemenkyu. Itu yang memang mereka sedang men-settle seperti apa. Karena kalau kita sudah tidak di tangan kita. Nah, lalu tadi mengenai pangan, memang salah satu concern kami sejak awal, kalau teman-teman Komisi 6 ingat, di 2 tahun yang lalu kita pernah mengusulkan bahkan sesuai dengan angka-angkanya kurang lebih kebutuhan dananya itu 46 triliun kalau tidak salah. Di mana Bulog itu kembali menjadi off-taker atau operasi pasar. Membutuhkan dana 26 triliun kalau tidak salah waktu itu di paparan saya. Dan sistemnya itu mekanismenya seperti Pertamina dan PLN setelah diaudit BPK 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian hasil operasi pasarnya itu disuntik kembali. Tapi bukan 26 triliun hilang. Kurang lebih waktu itu angkanya 6 triliunan per tahun. Tapi kan ini operasi pasar. Jadi ada kepastian untuk masyarakat. Dan saya juga sudah sampaikan hal ini ke Pak Menteri Pertanian. Kemarin saya datang ke kantor beliau untuk sama-sama coba membuat tim untuk mengevaluasi mengenai kebijakan pangan. Nah, kalau Bulog ini tidak dikembalikan seperti dahulu, saya rasa apa yang selalu diperdebatkan di sini ataupun di komisi lain tidak akan tercapai. Karena kembali tadi yang saya sampaikan, contoh untuk program makmur yang kopi yang luasan lahannya 12.000 hektar lebih itu memang tadi yang disampaikan bahwa bibitnya benar, ada asuransi gagal panen, pupuknya non subsidi, ya, pembiayaan, tapi kopinya di off taker. Ada dengan BUMN, ada juga dengan private sector, kita mengagregator daripada si private sector. Nah, ini udah berjalan, nanti kapan boleh dilihat hasilnya, tapi kayaknya baru panennya tahun depan kalau nggak salah. Nah, tapi ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya, bahkan kita sudah membuka pasar kopi waktu itu di Belanda kalau tidak salah. Kita sudah lakukan dorong transaksi dan apalagi harga kopi lagi naik hari ini. Jadi itu contoh sukses story kenapa kita melihat
Bulog sendiri harus repositioning seperti itu. Nah, sisa dana yang 20 triliun tadi sebenarnya kita bisa melakukan kerjasama BUMN dengan koperasi, dengan swasta sebagai pinjaman sebenarnya. Kita udah usulkan juga dulu. Ya, jadi ini bukan seperti Bulog tapi ini operasi pasar market mechanism tapi ini pinjaman. Nah, ini yang saya rasa nanti mungkin pada kesempatan ke depan dari Komisi 6 bisa berdiskusi dengan komisi lainnya supaya untuk bisa mencari pola-pola seperti apa yang memberikan solusi. Ya, ini yang kita ini kan. Lalu untuk pangan sendiri memang salah satu kemarin yang dirapatkan mengenai percepatan penyusunan perjanjian kerjasama Himbara dan AFC dalam rangka penjaminan kredit usaha Alsintan. Ini juga kita sedang penjajakan dan coba mengerti, asalkan selalu yang kita ingatkan kita mempunyai satu basis data antara dua kementerian. Ya, ini yang kita coba karena tanpa basis data sama isu pengeringan kan ada misal konsep Bulog ini sebaiknya beli beras atau beli gabah. Ini kan argumentatif yang harus diselesaikan. Nah, kalau memang harus beli gabah, berarti artinya mesti ada pengeringan. Nah, pengeringan sekarang punya siapa? Tidak mungkin Bulog mengadakan seluruh mesin pengeringan, ya monopoli lagi. Nah, kita lihat di situ ada private sector, ada juga koperasi yang memang bisa duduk seperti apa penyelesaiannya. Tapi tetap off take-nya harus menjadi satu. Kalau tidak mungkin ini terselesaikan. Nah, ini masalah pangan memang mungkin pada kesempatan berikutnya Bapak Ibu bisa mengundang ya untuk tim dari Bulog ataupun nanti tim yang lainnya. Karena memang salah satu program makmur yang waktu itu kita usulkan seperti PTPN itu menjadi off taker sawitnya. Itu. Jadi semuanya mesti ada off takernya. Kalau tidak mungkin tentu para petani dilepas sendirian, berjuang sendirian, yang akhirnya sekarang kalau kita lihat dari luasan lahan mereka sendiri hanya mungkin setengah hektar rata-rata, yang akhirnya tidak produktif untuk mereka menjadi scale up untuk hidup mereka. Bahkan investasi buat anak-anak mereka pun tidak ada jaminan. Nah, ini yang saya rasa mungkin nanti mohon aja didiskusikan lagi mengenai pangan. Nah, khususnya buat Danantara tentu kita tadi memang rencana malam ini, tadi makanya saya dipanggil pimpinan DPR, ada rencana duduk melakukan kajian mendalam hubungan lembaga oleh Kemenq, karena memang seluruh aset ini kan bukan di kami ini kan pengelola. Pemilik aset itu semua ada di Kemenq, kita hanya mengelola. Nah, ini yang mungkin perlu kesabaran dari teman-teman semua bahwa untuk sinergisitas ini seperti apanya, kompleksitasnya seperti apanya. Dan tentu yang kita sekedar mengingatkan bahwa memang tinggal bagaimana masab daripada keberpihakan kita kepada ekonomi nasional seperti apa. Apakah kita mengandung liberalisme, tadi yang disampaikan, apa kita masabnya tentu seperti negara tertentu yang mungkin terstruktur, tetapi ataupun ekonomi Pancasila. Artinya apa? Sama. Suka tidak suka tadi yang selalu kita bicarakan selama ini, mau tidak mau memang penugasan itu menjadi real nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat sampai saat ini. Nah, program-program PSO-nya seperti apa ke depan? Nah, ini yang kembali tentu kenapa kita perlu kajian seperti apa daripada keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya dan memberikan solusi dengan program-program penugasan yang selama ini sebenarnya selama di Komisi 6 kita sudah mulai rapihkan. Ketika Menteri PU menugaskan pembangunan jalan tol, ya kita sudah duduk sama Komisi 6 bahwa tidak bisa hanya menugaskan tanpa ada IRR-nya, return of investment-nya. Artinya apa? Kalau IRR pembangunan jalan tol itu baik, tidak perlu dana pemerintah. Kita bisa bekerja sendiri, kita bisa raise financing, kita bisa lakukan tentu penugasan itu dengan baik. Artinya sudah market. Tetapi kalau IRR tertentu seperti memang beberapa titik yang di Sumatera, ya memang mau tidak mau pemerintah harus hadir. Di mana uang itu ditaruh di Menteri PU, kami yang nanti mengoperasikan supaya terjadi standarisasi. Nah, ini mekanisme penugasan ini tadi sepakat
sebenarnya di RUU BUMN salah satunya itu yang dulu. Nah mungkin nanti teman-teman juga para pimpinan dan wakil rakyat bisa bicara lagi mengenai RUU BUMN yang memang sudah waktu itu ada di DPR dan tuntas, tinggal diserahkan ke pemerintah harusnya waktu itu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang saya rasa konteksnya mungkin kita coba perdalam, dan kembali seperti biasa saya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, semua isu pendalaman kita buka di FGD. Jadi memang semuanya bisa tuntas, bisa konkret, dan kita bisa cek-cek daripada target-target yang bisa diinikan. Dan insya Allah nawaitu kita semua di sini kementerian sama, kita ingin mensukseskan selalu program pemerintah, program Bapak Presiden, dan tentu program daripada para pimpinan atau perwakilan rakyat, di mana kita sebagai bagian yang memberikan perbaikan-perbaikan untuk ekonomi Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas jawaban dan tanggapannya. Untuk itu kita lanjut pembacaan draft kesimpulan. Silakan ditayangkan. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR